Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Ika Rizky Suwanda, mahasiswa STEMIK Hamid Dumai. Dan juga ini teman-teman saya, RM Afrinata dan Ifat Atya Ananda. Kami dari jurusan Sistem Informasi dan Teknik Informasi. Di kesempatan kali ini, saya dan teman-teman ingin mewawancarai Ibu dan mendengarkan secara langsung proses manajemen di kantor dinas sosial ini. Beberapa pertanyaan. Proses manajemen yang ada di kantor dinas sosial ini. Pertama, bagaimana penetapan tujuan yang ada di bidang ini? Langsung Ibu jawab. Oke, makasih ya atas pertanyaannya ya. Untuk penetapan tujuan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, itu kita adopsi dengan tugas pokok dan fungsi dari bidang rehabilitasi sosial. Di antaranya adalah pertama, kita memberikan pelayanan terhadap, pertama itu adalah anak terlantar, terus kita memberikan pelayanan terhadap lansia terlantar, kita memberi pelayanan terhadap disabilitas terlantar, juga mengalami gelandangan dan pengemis, termasuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi pertanyaan selanjutnya, planning Ibu sebagai kepala bidang itu sudah termasuk dalam tujuan atau belum? Jika belum, bolehkah saya tahu apakah planningnya untuk ke depan? Mencapai suatu tujuan itu. Oh, untuk rencana ya? Nah, jadi kalau setiap tahunnya kita di dinas sosial dimanapun organisasi tadi, kita membuat yang namanya rencana kerja. Rencana kerja itu ada kita adopsi dari rencana strategis pemerintah Kota Dumai, itu yang sifatnya setiap 5 tahun sekali. Ada juga rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan itu kita buat setiap tahun. Jadi biasanya itu merupakan implementasi pelaksanaan daripada mendukung program pemerintah Kota Dumai, khususnya visi dan misi dari Wali Kota Dumai. Jadi sesuai dengan visi dan misi dari Wali Kota Dumai tadi, kita tuh nyangkutnya di misi berapa. Nah, dan itu akan kita uraikan menjadi program kegiatan di masing-masing bidang. Jadi khusus di bidang rehabilitasi sosial, di situ kita melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi anak, lansia, disabilitas, dan gelandangan pengemis yang terlantar khusus di luar panti. Jadi untuk mencapai tujuan tadi mungkin ada beberapa inovasi-inovasi yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada. Misalnya yang tertuang di dalam dokumen itu menjadi acuan Ibu, tetapi Ibu akan berusaha mendesain bagaimana rencana-rencana ini tetap mencapai sasaran dan tujuan dengan anggaran yang ada, karena ini kan perjalanannya sangat fluktuatif sesuai dengan kondisi. Contoh misalnya di saat mungkin Ibu menganggarkan BBM dengan harga Pertalite 7.600, saat ini sudah 10.000. Mau tidak mau kita harus bisa membuat desain, dalam arti mungkin tidak mengurangi tujuan kita, tetapi kita mencapai manfaat dari pelaksanaan kegiatan. Itu yang paling penting kita harapkan, kita laksanakan. Baiklah, seperti yang Bu katakan tadi, apakah kebijakan itu termasuk juga dengan kebijakan kepala dinas untuk mencapai tujuannya? Ya, pasti, karena kami selaku pejabat struktural di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai ini, kami membantu pekerjaan kepala dinas. Jadi penetapan kinerja antara perjanjian kinerja antara kepala dinas dengan wali kota Dumai itu diimplementasikan, dilakukan, direalisasikan oleh kami pejabat-pejabat struktural yang berada di bawah jenjang kepala dinas, baik itu kepala bidang, baik itu nanti subkoordinator atau kasubag, dan pelaksana ASN-nya. Jadi kita saling mendukung sehingga menjadi satu kesatuan pekerjaan untuk mencapai tujuan dari dinas sosial PM khususnya di bidang rehab sos ini. Pertanyaan selanjutnya mengenai proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja Ibu. Oke. Di sini penempatan tenaga kerja itu tuh sudah termasuk dalam bidangnya atau tidak? Sesuai dengan bidangnya dia. Kompetensi, Ya. oke. Jadi kalau untuk kompetensi memang untuk penempatan tenaga kerja yang misalnya rekrutmen yang untuk ASN biasanya sudah berdasarkan analisa jabatan. Dengan kata lain, kompetensi Ibu ditetapkan di sini berdasarkan jabatan Ibu dengan pendidikan Ibu, background ilmu Ibu, dan juga mungkin grade kepangkatan.
Begitu juga dengan kasih yang berada di bawah ibu. Tetapi kalau untuk yang sifatnya TKPK atau outsourcing atau tenaga dengan perjanjian kontrak, itu kami punya di sini tuh TKS namanya, tenaga kesejahteraan sosial. Mereka ini membantu pekerjaan di rehab sos, di rehabilitasi sosial ini dengan background ilmu yang sangat banyak latar belakang. Sebetulnya idealnya untuk di rehabilitasi sosial ini mereka harus punya background ilmu tuh minimal pertama sarjana sosial atau sarjana kesejahteraan sosial. Tetapi ibu tidak membatasi sampai di situ karena mungkin keterbatasan SDM, sehingga dengan adanya background ilmu yang sangat variatif ini mereka dibekali ilmu sehingga dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai tenaga kesejahteraan sosial. Nah, jadi kita yang memoles, tinggal kita yang memberikan edukasi, kita yang transfer ilmunya. Berarti ini akan menjadi pertanyaan terakhir saya, Bu. Seperti yang Ibu katakan tadi mengenai penetapan tenaga kerja, bagaimanakah cara Ibu melihat dan mengevaluasi pengawasan dari tujuan yang akan dilakukan di dinas sosial ini? Pada masing-masing bagian. Pada masing-masing bagian, oke. Kebetulan di bidang rehabilitasi sosial itu kan ada 3. Pertama, anak dan lansia terlantar. Yang kedua, ada disabilitas kehilangan pengemis. Yang ketiga, ada pekerja migran. Masing-masing dari sub koordinator ini memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing juga. Dan masing-masing juga punya standar pelayanan minimal yang harus kami penuhi. Untuk mencapai tujuan pekerjaan yang optimal tadi, kita pasti punya standar operasional prosedur. Dari situlah kita mengevaluasi apakah pekerjaan yang kita laksanakan tadi sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang kita buat dan kita susun. Dan itu bukan hanya sebatas kertas, karena itu sudah dituangkan dalam bentuk dokumen dan itu ditandatangani oleh kepala dinas. Nah, jadi misalnya dalam upaya pelayanan dari masing-masing subkoordinator tadi, kita mengevaluasi, menentukan bahwa ini berhasil apa tidak dari SOP yang kita buat. Sehingga memang kalau memang ada evaluasi yang tidak tepat pada sasaran atau kurang optimal, itu kita akan melakukan evaluasi dan kita upayakan untuk melakukan perubahan. Bagaimana kita bisa mencari problem solving daripada ketidaksempurnaan capaian tujuan tadi. Berarti seperti itu aja ya pertanyaannya. Iya, kira-kira ada lagi yang mau dibantu atau lagi mau dijawab? Insya Allah itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada waktu yang diberikan Bapak dan Ibu untuk teman-teman saya dan diri saya sendiri untuk melakukan wawancara di dinas sosial ini. Saya yakin posisi akan sesuai dengan kemampuan saya dan teman-teman miliki, sehingga saya dan teman-teman bisa berkontribusi nanti atau sekarang di dinas sosial ini. Tetap semangat. Selain itu juga saya juga berharap untuk bisa terus maju dalam proses selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.